Coba bayangkan, di trotoar dingin Roma, seorang bocah berambut gondrong berbaring di atas kardus bekas, malah menusuk tulang. Perutnya keroncongan, matanya memandang lampu kota yang seolah tak peduli. Namanya Marco, umur 12 tahun. Dia ditelantarkan orang tuanya begitu saja, hanya berbekal jaket robek, mimpi kosong, dan sedikit keberanian untuk tetap hidup besok pagi setiap malam. Marco menatap ke langit sambil berbisik pada diri sendiri. Kalau orang lain boleh punya mimpi, kenapa aku tidak? Tapi siapa peduli dengan bocah kumal di kolong jembatan? Tidak ada, kecuali satu hal. Marco percaya, kalau hidup tak memberinya tempat, dia akan menciptakan tempatnya sendiri, meski harus dimulai dari mencuci piring kotor. Bagi Marco, Roma bukan hanya kota turis, bukan hanya Colosseum yang gemerlap. Roma adalah guru keras, mengajarinya bertahan di trotoar, berburu sisa roti di pasar subuh, mencuri tumpangan tidur di bangku taman. Setiap pagi, Marco menunggu pedagang buah membuang apel busuk. Tangannya kasar, kakinya telanjang menjejak aspal dingin. Kadang ia dipukul satpam, diusir pedagang, dijewer polisi. Tapi Marco tidak pernah menangis. Kalau aku lemah, aku mati. Begitu katanya. Teman-temannya sesama anak jalanan sudah hilang. Entah kemana, di penjara, kecanduan, atau mati kedinginan. Marco berjanji pada diri sendiri, aku akan tetap hidup. Entah bagaimana caranya, Roma membesarkannya tanpa ampun. Tapi di jalanan itu Marco belajar membaca orang, membaca lapar, membaca peluang. Suatu sore hujan deras membasahi trotoar. Marco menggigil basah kuyup. Bau sabun dari dapur restoran kecil memanggilnya. Nekat, Marco mengetuk pintu belakang, bertemu pandangan seorang lelaki tua, Chef Carlo. Rambutnya putih, kumisnya rapi. Aku mau kerja, kata Marco dengan suara serak. Aku cuci piring, aku sapu lantai, asal dikasih makan. Chef Carlo diam menatap bocah dekil ini. Di matanya, Marco hanyalah beban. Tapi di hatinya, Chef Carlo teringat masa mudanya juga pernah lapar, juga pernah diusir. Akhirnya Chef Carlo mengangguk pelan. Satu syarat, kau tidak mencuri. Marco tersenyum. Giginya ompong sebagian, tangannya kaku karena kedinginan. Sejak hari itu, busa sabun dan tumpukan piring jadi guru pertamanya. Tiap piring bersih adalah tiket Marco untuk bertahan semalam lagi. Malam itu, dapur restoran gempar. Koki bawahan Chef Carlo mendadak sakit parah. Pelanggan sudah antre menunggu pasta hangat. Marco, yang biasanya hanya berdiri di sudut bak cuci, memberanikan diri mendekat. Chef, biar aku bantu. Carlo terkejut, menatap spatula di tangan Marco. Di dada bocah jalanan itu, nyali lebih besar dari rasa takut. Baiklah, tapi kalau gagal, kau yang cuci piring 2 kali lipat, kata Carlo setengah bercanda. Tangan Marco bergetar. Minyak mendesis, bawang putih menari di atas wajan panas. Aroma tumisan pertamanya membuat Chef Carlo menoleh. Api kompor di dapur tua itu jadi saksi. Marco, bocah jalanan, baru saja mencicipi panggung impian. Sekali pegang spatula, Marco tak mau melepasnya lagi. Setelah malam itu, Marco terus mencuri ilmu. Ia mencatat resep di kertas koran bekas, mengintip rahasia bumbu Chef Carlo, diam-diam bereksperimen dengan rempah sisa. Suatu malam, seorang pelanggan penting datang. Chef Carlo sedang tak ada. Semua menatap Marco. Satu-satunya koki yang tersisa. Jantung Marco berdegup seperti genderang perang. Dia meracik saus dengan tangan gemetar, tomat, bawang, sedikit basil yang dia simpan di kantong celemeknya. Piring keluar, aroma menari di antara meja kayu tua. Pelanggan VIP itu mencicipi. 5 detik sunyi, Marco hampir pingsan. Lalu pelanggan tersenyum, mengangguk puas. Malam itu Marco membuktikan, jalanan tak pernah mencuri rasa, malah memberinya naluri rasa yang jujur. Berbulan-bulan, Marco bertahan di dapur sempit itu. Tangannya penuh bekas luka bakar, jari-jarinya kadang melepuh. Tapi semangatnya tak pernah padam. Chef Carlo mulai membuka ruang, membiarkan Marco membaca buku resep mahal, menonton video chef ternama di komputer dapur. Saat rekan-rekan kerjanya pulang, Marco deyom-deyom tetap tinggal. Dia mencoba resep Prancis, belajar plating dari majalah bekas, mencontek gaya potong sayur dari video. Suatu malam, Chef Carlo menepuk pundaknya. Marco,
Kau tidak lagi hanya cuci piring. Kau koki sekarang. Marco hampir tak percaya. Dari trotoar Roma ke dapur hangat ini, ia melihat jalan hidupnya mulai berubah arah. Malam itu dia menulis satu kalimat di kertas saji bekas. Mimpi hanya butuh satu orang yang mau percaya. Dan orang itu adalah dirinya sendiri. Tahun demi tahun, Marco pindah dapur. Ia menabung sedikit demi sedikit dari upah pas-pasannya. Pernah ia jadi asisten koki di Hotel Bintang 3, lalu pindah ke restoran fusion. Setiap gaji turun, ia sisihkan untuk beli buku resep baru, belajar bahasa asing, dan mencicipi rasa dari dapur chef-chef hebat. Tidur Marco kadang hanya 3 jam. Matanya sembab, kakinya bengkak, berdiri berjam-jam. Tapi Marco sadar, rasa lapar yang dulu menindih di trotoar Roma, sekarang berubah jadi lapar akan ilmu. Suatu musim panas di Milan, Marco memutuskan nekat. Dengan sisa tabungannya, dia sewa tempat makan kecil di sudut jalan. Hanya cukup untuk 8 meja. Menu pun terbatas. Tapi Marco tahu, rasa jujur tidak pernah bohong. Perlahan, ulasan positif datang. Wartawan lokal menulis, ada keajaiban di sepiring pasta Marco. Dan disitulah, bintang Michelin pertamanya lahir, bukan di hotel mewah, tapi di hati seorang bekas tunawisma. Saat Marco berdiri di dapurnya kini, bersih, terang, harum aroma rosemary, ia selalu teringat trotoar gelap di Roma. Bekas luka bakar di tangannya, bekas gigitan dingin malam di tulangnya, semua jadi bumbu hidup yang tak ternilai. Marco sering berkata pada murid-murid magangnya, bumbu termahal bukanlah truffle, bukan kaviar, tapi sabar. Baginya, setiap hidangan adalah doa diam-diam untuk dirinya yang pernah kelaparan. Untuk Chef Carlo yang sudah tiada, untuk anak-anak jalanan yang masih tidur di kardus malam ini, Marco tahu, bukan Michelin Star yang mengangkatnya, tapi satu gigih kecil di hati bocah jalanan yang menolak mati sia-sia. Kini, ia ingin lebih dari sekadar mengenyangkan perut tamu, Marco ingin mengenyangkan harapan. Dari hidup Marco, kita belajar bahwa lapar tak selalu mematikan. Kadang, lapar itulah bahan bakar paling murni untuk bertahan. 1. Jangan pernah malu memulai dari bawah, Marco memulai dari piring kotor. 2. Jangan remehkan siapapun yang kita temui. Chef Carlo membuka pintu karena melihat nyala kecil di mata anak jalanan. 3. Ilmu bisa datang dari mana saja. Dari kertas koran, dari video sisa waktu lembur. 4. Keberanian butuh sabar, karena mimpi besar tak lahir dalam semalam. Dan 5. Luka di masa lalu bukan beban. Luka adalah bumbu rahasia yang bikin rasa hidupmu lebih kaya. Marco membuktikan, kadang mimpi cukup dipegang erat, dikerjakan pelan, sambil berdoa diam-diam di sela piring kotor. Begitulah kisah Marco. Dari bocah lusuh di trotoar Roma, sampai jadi chef bintang Michelin di Milan, kisah ini mengingatkan kita, di balik piring lezat yang kita nikmati, seringkali tersembunyi keringat, luka dan mimpi panjang yang tak pernah kita tahu. Semoga cerita Marco bikin kita nggak gampang menyerah. Apapun titik awal kita sekarang, kalau kamu punya mimpi, jaga baik-baik meski kecil, meski remeh, karena besok, siapa tahu, dunia justru lapar pada rasanya. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke temanmu yang butuh secercah semangat hari ini. Sampai jumpa di Dari Balik Kisah berikutnya.